Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita, perjalankan kita untuk memungut ilmu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mudah-mudahan upaya kita ini menjadi sebab Allah Ta'ala ampuni kita, dan tidaklah kita ini mati kecuali dalam keadaan halal fitrah. Tidak berpanjang kalam, kita lanjutkan pembahasan kita, belajar kita mengenai fitrah. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kita masuk di poin ke-7, masih dalam pembahasan dalalatul fitrah ala ma'rifatillahi ta'ala. Bagaimana fitrah itu menuntun pada ma'rifat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di poin ke-7 ini beliau membawakan annahu lam yujad man ankara tauhid rububiyah mimma yadullu ala fitriyatihi. Sesungguhnya tidak akan didapati orang yang mengingkari tauhid rububiyah itu karena apa yang ditunjukkan oleh fitrah mereka. Default yang ada pada diri mereka itu membuat orang itu tidak akan mengingkari rububiyah Allah. Nanti akan diberikan contoh betapapun lisan mereka itu ingkar pada Allah, tapi sejatinya hati mereka itu tetap mengakui rububiyah Allah. Fa jumhur uqala mutmainuna ilal iqrari billahi ta'ala. Jumhur orang-orang yang cerdas, mayoritas orang yang cerdas, mereka itu bersepakat tentang ikrar terhadap Allah Ta'ala. Wahum mafturuna ala dalika, bahwasanya mereka itu diciptakan di atas fitrah tersebut. Walihada idza dzukira li ahadihim ismahu ta'ala wajada nafsuhu dzakiratan lahu muqabbilatan alaihi kama idza dzukira lahu ma huwa ma'rufun indahu minal makhluqat. Jadi kalau misalnya dipaparkan, disodorkan kepada mereka itu nama Allah Ta'ala, maka dia dapati jiwanya itu ingat. Dia dapati dia itu bisa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, menerima Allah Ta'ala, sebagaimana ketika disebutkan pada dia itu sesuatu yang dia ketahui dari makhluk. Jadi misalnya dia tahu ada makhluk apa gitu ya, batu atau pohon atau misalnya, kalau itu disodorkan mereka tahu. Demikian juga ketika disebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu dari nama Allah, dari sifat Allah Ta'ala, maka mereka itu akan mengakui, jiwanya itu mengakui bahwa ada yang maha besar misalnya, ada yang menciptakan misalnya. Nah, mereka mengakui itu karena fitrah itu yang kemudian membuat mereka menyadari itu. Walihada, karena itu lam yadhab ila naqidi tauhid rububiyah ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Oleh karena itu sekelompok orang yang diberi kearifan dari kalangan Bani Adam, mereka itu tidak sampai kemudian condong berpaling dari tauhid rububiyah. Bal qulubu mafturatun alal iqrari bihi a'damu min kauniha mafturatun alal iqrari bi ghairihi minal mawjudat. Bahkan hati mereka itu yang diciptakan di atas ikrar terhadap Allah itu, dia lebih dominan dibandingkan hati yang kemudian dia mengikrarkan terhadap selain Allah dari makhluk-makhluk yang mewujud itu. Karena memang default awalnya adalah ikrar terhadap Allah, maka penghalang atau sesuatu yang kemudian mengganggu sehingga membuat dia berikrar pada selain Allah itu sebenarnya tetap dia tidak bisa lebih dominan, dia masih kalah pada asalnya seperti itu. Contohnya adalah yang ditulis di sini, wa asharu man urifa tujahiluhu wa tudahiruhu bi inkaril khaliq ta'ala, yaitu Fir'aun. Kata beliau, yang paling masyhur adalah orang yang yang diketahui kebodohannya dan terang-terangannya mengingkari khaliq ta'ala, yaitu Fir'aun. Wa qad kana mustaiqinan. Fir'aun itu tetaplah orang yang yakin fil batin, di dalam batinnya. Kama qala lahu Musa alaihi salam, sebagaimana yang dikatakan Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ardi basaira. Dan sungguh engkau itu mengetahui, tidaklah yang menciptakan semua ini kecuali Rabbus samawati wal ard, kecuali adalah Rabb penguasa langit dan bumi. Basairon sebagai ibroh, sebagai pelajaran.
Nabi Musa mengkonfirmasi sekaligus ini sebagai informasi karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan pada kita bahwa Fir'aun sebenarnya mengetahui siapa pencipta, siapa Rabbus samawati wal ard. Dan itu ditegaskan oleh perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun tersebut. Ini menunjukkan bahwa orang yang paling ingkar terhadap Allah dan dia mengaku dirinya Tuhan pun, dia itu ternyata masih yakin kalau dia bukan Tuhan. Iya. Itu ya Allah Ta'ala. Dan itu nanti disebutkan juga dasar argumentasinya apa. Fir'aun itu dia mengatakan lisannya seperti itu, tapi hatinya sebenarnya dia meyakini itu. Jadi ada kontradiksi antara lisan dan hatinya. Wa mimman ankarahu ta'ala aidan ad-dahriyah wa yusammuna al-an su'uiyyin wa malakhidah. Dan orang yang mengingkari Allah Ta'ala yang lainnya, misalnya dari kalangan dahriyah, yaitu mulkhidun la yu'minu bil akhirati wa yaqulu bi baqa'id dahri. Jadi orang-orang yang tidak mengakui Allah, tidak percaya bahwa ada Rabbul Alamin, tapi mereka tidak percaya pada hari akhirat, dan mereka katakan bahwa waktu itu abadi. Yang kata beliau yang sekarang ini banyak diberi nama dengan suyu'iyyin, yaitu komunis, wa malakhidah, yaitu ateis. Wa yas'umuna anal alam yusayyiruhu nafsuhu binafsihi. Bahwasanya mereka itu mengklaim alam itu ya sudah mereka aktif sendiri. Sesuatu yang sudah berjalan sendiri, tidak ada yang mengatur. Ini sesuatu yang alami, ada mekanisme yang entah bagaimana wujudnya, mereka berjalan sendiri. Itu menurut keyakinan mereka. Wa yaquluna, mereka berkata, ma hakahu al-Qur'anu anhu. Mereka mengatakan sesuatu yang oleh Al-Quran dihikayatkan, diceritakan tentang mereka. Jadi perkataan orang-orang ateis ini sudah dikabarkan oleh Al-Quran bahwa ada loh orang yang mengatakan seperti ini. Artinya itu bukan merupakan hal yang baru. Ya? Bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru. Al-Quran sudah mengabarkan itu. Yaitu apa? Waqalu, mereka mengatakan, ma hiya, tidaklah hiya, yaitu al-hayat, kehidupan, illa hayatuna ad-dunya. Tidaklah kehidupan itu kecuali ya kehidupan kita di dunia ini, kata mereka itu. Namutu, kita mati, wa nahya, kita hidup, wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Tidaklah menghancurkan kita, membinasakan kita kecuali adalah ad-dahru. Dahru adalah mururu az-zaman, yaitu berlalunya waktu. Jadi waktu yang membuat kita itu binasa menurut mereka ya, waktu yang membuat binasa. Sedangkan waktu itu sendiri abadi, kata mereka itu. Karena mereka meyakini bahwa alam itu ya sudah menggelinding begitu saja, ada mekanisme yang. Jadi kalau ada mobil jalan begitu saja, nggak perlu sopir ya. Nggak perlu sopir. Pesawat nggak perlu pilot. Sedangkan untuk benda yang sederhana saja kan butuh seperti itu. Tapi mereka meyakini alam ini karena ada mungkin gesekan gas, Big Bang, kemudian tiba-tiba bisa begitu teratur itu kan. Sebenarnya tidak nalar, tapi ya begitulah keyakinan mereka. Maka itu semuanya sudah dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i jami'an yankiruna bi afwahihim fi dhahiri ma tuqirru bihi fitruhum fi batinihi. Mereka itu orang-orang yang disebutkan di atas tadi seluruhnya, mereka itu mengingkari dengan lisan, dengan mulut mereka, dengan mulut-mulut mereka. Secara lahiriah mulut mereka mengatakan, seperti juga Fir'aun secara lahiriah mulutnya mengatakan ana Rabbul Alamin. Tetapi itu kontradiksi dengan apa yang diikrarkan fitrah mereka di dalam batin. Apa dasarnya? Kama qala ta'ala anhum, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka itu yang mulut lisannya mengatakan ingkar, tapi sebenarnya hatinya itu ada keyakinan yang ditindas oleh keangkuhan mereka itu. Wajahadu biha, itu mereka mengingkari biha, yaitu ayatul mubasyirah, ayat yang jelas. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah yang jelas. Watastaiqonatha, adapun mereka itu punya keyakinan annaha, bahwasanya ayat-ayat itu min indillah, dari sisi Allah. Wastaiqonatha anfusuhum, jiwa mereka itu meyakini bahwa ayat-ayat yang jelas itu berasal dari sisi Allah. Kenapa mereka melakukan itu? Kenapa mereka jahadu, mereka mengingkari? Karena dzulman wa uluwan, karena mereka itu dolim dan menyombongkan diri. Kesombongan ini pintu yang kemudian membuat mereka jatuh atau masuk ke dalam
kesesatan itu dalam pengingkaran terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma yu'aqidu atamu inkari ahadin li tauhidi rububiyah ma asbatahu al-bakhisuna al-gharbiyuna. Di antara yang menegaskan tidak adanya pengingkaran seorang pun terhadap tauhid rububiyah Allah adalah apa yang dijelaskan oleh para peneliti dari barat. Ini kita masih dalam subbab ini ya. Jadi beliau sedang memaparkan argumentasi bahwa meskipun orang itu mulutnya mengingkari tauhid rububiyah, tapi sebenarnya jauh dalam lubuk hati mereka, dalam fitrah mereka itu mereka tetap mengingkari rububiyah, meyakini rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dipaparkan oleh para peneliti dari barat. Min wujudi aqidatil khaliq al-adimi inda sairil umam wa su'ubi fi qadimi wal hadisi, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh para peneliti barat tentang wujudnya atau adanya keyakinan-keyakinan tentang Khaliq yang agung, tentang Allah pencipta yang agung, yaitu pada seluruh umat dan bangsa-bangsa yang terdahulu maupun yang sekarang. Wa anna wasaniyata tilkal umam mahiya illa amrun tari'un ala tilkal aqidah. Dan bahwasanya para penyembah berhala itu adalah umat yang dia itu tidaklah, ketika seorang itu menyembah berhala, sebenarnya itu adalah perkara yang menunjukkan tentang adanya keyakinan terhadap Rabbul Alamin. Ini kesimpulan mereka. Menyembah berhala menunjukkan bahwa meyakini ada mereka itu mereka itu meyakini ada sesuatu yang besar, ada kekuatannya besar yang menciptakan, yang menguasai alam, sehingga kemudian mereka butuh untuk menghamba gitu. Faqad wajada haula'il bakhisuna aqidatal iqrari bi khaliqil adimi mawjudatun indal qabail al-hamajiyah fi Australia wa Afrikia wa Amerikia. Nah, para peneliti ini kemudian dia mendapati adanya keyakinan-keyakinan yang meneguhkan tentang pencipta yang agung itu ada pada kabilah-kabilah, pada suku-suku primitif di Australia, di Afrika, dan di Amerika. Wa wajaduha indal ajnasil ariyah al-qadimah wa indasamiyin qoblal Islam. Mereka juga mendapati dari penelitian mereka itu pada kelompok manusia atau golongan ariyah yang terdahulu, golongan orang-orang hebat terdahulu, dan juga dari golongan samin sebelum era Islam. Wa inda qabaila al-Bushman, dan juga pada kabilah atau suku-suku Bushman fi junubi Afrikia, di Afrika Selatan. Wa indal akzami al-muntasirina fi awasiti Afrikia al-istiwaiyah. Juga kepada manusia-manusia kerdil yang tersebar di tengah-tengah benua Afrika. Wahum ala darajatin kabiratin minat takhalluf wal hamajiyah wa yata'aqiduna bi wujudi kainin a'la yud'a kanij. Jadi mereka itu meyakini bahwa ada wujud kain, yaitu eksistensi yang tinggi, atau yang disebutlah Tuhan gitu ya. Tuhan yang mereka sebut sebagai kanij atau kanaj. Ini bahasa Afrika ini sepertinya, tapi tidak ada karokat, jadi kesulitan bacanya. Bi makna yang maknanya adalah sayyid, dituankan, sesuatu yang dituankan oleh suku-suku itu. Wa yusama aidan disebut juga kubah ka kanij tanaj. Ini juga bahasa Afrika, wallahu alam bagaimana bacanya, tapi intinya ada satu keyakinan bahwa ada Tuhan yang menguasai alam ini, yang menciptakan alam ini, dan mereka memberi nama seperti itu. Bi makna khami al maujudat, yaitu
yang dimaknai dengan al-hafid. Hami yaitu al-hafid, yang menjaga. Maujudat, yang mawujud. Wa huwa indahum yaskunus sama. Menurut mereka Tuhan yang mewujud itu ada di langit. Perhatikan ini, ada di langit. Wala yuro, dan tidak bisa dilihat. Wa qadirun ala kulli syai'in, dan mampu melakukan segala sesuatu. Ini keyakinan mereka yang dipaparkan oleh peneliti dari barat, yang diambil dari suku-suku primitif di Afrika. Wa inda qabail al-Hutintut. Pernah dengar nggak? Saya juga Pernah kayaknya. Iya. Hutintut ini pernah. Ya. Dan di suku-suku Hutintut di Ifriqiya, di Afrika, wa yusammunahu abal aba. Mereka memberi nama yang diyakini sebagai bapaknya para bapak. Bapaknya para bapak. Wa inda qabail al-Balnu wal Hanud al-Hamru. Dan pada suku-suku Indian merah. Fi shimalil Gorbi lil Makhiti Hadi fi Amerika al-Junubiyah. Yaitu didapati juga keyakinan seperti itu pada suku-suku Indian merah di barat laut Samudra Pasifik Amerika Selatan, di Afrika Selatan. Wa qad tusilu haula il bakhisuna ila anna fikrata al-ilahu al-a'damu tujadu inda jami'is syu'ubil ladina ya'udduna min aqdamil ajnasil insaniyah. Maka para peneliti ini kemudian dia sampai pada pemikiran bahwasanya ilah yang agung itu didapati pada seluruh bangsa yang mana mereka itu dianggap sebagai jenis manusia yang hidup dalam peradaban awal gitu. Suku Afrika, suku primitif Afrika, kemudian suku primitif di Australia, kemudian suku Indian di Amerika itu dianggap sebagai representasi suku-suku yang masih menggunakan pola hidup zaman dahulu gitu. Nah, pada mereka itu didapati ada keyakinan seperti itu. Kan mereka belum tersentuh peradaban modern. Nah, di peradaban mereka itu diketahui, diungkap ada keyakinan seperti ini. Maka diambillah kesimpulan oleh mereka bahwa keyakinan terhadap Tuhan yang menciptakan itu dalam berbagai varian yang mereka yakini itu ada, mewujud. Karena yang primitif saja ada. Ada, iya. Makanya beliau menggunakan argumentasi ini sebagai penguat. Ini untuk porsi orang-orang yang belum membaca kitabullah, yang tidak meyakini Al-Quran, maka digunakan dasar argumentasi ini. Tapi bagi kita orang beriman, sebenarnya ayat-ayat yang Allah sebutkan itu sudah cukup. Bahwa meskipun orang itu mengingkari, lisannya, mulutnya mengingkari rububiyah Allah, tapi batinnya itu tidak bisa mengingkari. Karena fitrah itu tetap akan menuntun pada... dan fitrah ini memang dijamin Allah tidak berubah. Hilang, ya, tidak ada berubah. Begitu. Tertutupi mungkin tapi dan buktinya itu tadi Fir'aun itu contohnya. Bahkan di akhir hayatnya kan gitu. Muncul dia pengakuan akhirnya setelah apa yang kita bahas kemarin itu ketika kesukaran, ketika ada sesuatu yang berat itu ya. Gitu ya, muncullah baru pengakuan, dan itu sudah terlambat ya. Meskipun disumpel. Disumpel akhir. Muka panik. Saya jadi teringat ada seseorang, saya mengenalnya dan kemudian terpapar oleh paham ateis, padahal dari keluarga yang baik-baik pada mulanya. Tetapi suatu ketika pada saat dia kembali ke Jogja, dia naik, waktu itu masih ada Kopata namanya ya. Oh iya. Bis Legend itu ya. Bis Legend untuk yang pernah kuliah di Jogja. Dompetnya hilang. Dan di saat itu saya mengenal orang ini dulu rajin sekali ke masjid, dan tiba-tiba kemudian sudah lama-lama menghilang setelah terpapar oleh berbagai macam bacaan. Nah, ketika kehilangan itu akhirnya ini kan sangat penting, sangat berharga, surat-surat dan lain-lain itu. Akhirnya dia berdoa, ya Tuhan yang selama ini aku lupakan, jika engkau memang ada, temukan dompetku. Ini doanya memang agak kurang ajar kalau saya dengar ya. Dan biidznillah saat itu akhirnya dompetnya kembali. Allah. Cuma orang ini menceritakan dengan setelah itu agak wah ternyata
Tuhan menampakkan dirinya gitu ya. Ini hal yang tidak menyenangkan saya mendengar ya pada bagian tersebut. Akan tetapi ketika mendengar bahwa dia masih berdoa, itu menandakan bahwa di saat seperti itu fitrah bahwa tiap orang diciptakan di atas al-fitrah, yang karena itu dia pasti akan tersambung, akan mengingat kepada Allah Ta'ala dalam situasi-situasi seperti itu. Memang benar adanya ketika dia disentuh oleh, itu kan belum kena sesuatu yang berat, disentuh oleh sedikit kesulitan, maka dia kembali kepada memurnikan tauhid. Cuma begitu ketemu dompetnya lupa lagi. Ya sama kayak yang itu diceritakan. Betul ya, kayak orang di laut, di perahu gitu. Kena gelombang, ada ombak besar, ingat Allah Ta'ala, gitu selamat. Dia lupa bahwa dia pernah berdoa seperti itu gitu ya. Kalau ini dia menceritakan, tetapi tadi itu dia memerlukan, begitu ketemu dia jadi ingkar lagi. Baik, kita lanjutkan. Wa hadza kulluhu yu'aqidu fitriyata tauhid rububiyah inda sa'iril khalq. Maka apa yang dipaparkan di atas tadi semuanya itu menegaskan tentang default, tentang fitrah tauhid rububiyah pada seluruh makhluk. Wa anahu la sihatan lima dhahaba ilaihi ba'da al-bakhisina al-gharbiyyin. Bahwasanya tidak benar lima dhahaba ilaihi, bagi yang berpendapat, ada yang berpendapat, sebagian peneliti barat itu berpendapat minal za'mi bi wujudi jama'atil insaniyah ula yan adamu fiha kulla i'tiqadin diniyin. Ada yang berpendapat, peneliti yang berpendapat bahwa mereka itu mengklaim ada sekelompok orang itu yang tidak ada keyakinan seperti itu. Mereka itu tidak memiliki keyakinan sama sekali berkaitan tentang ketuhanan maupun agama. Nah, pendapat yang seperti itu dianggap tidak sah, dianggap tidak benar oleh penulis. Kenapa? Li'anna jami'a ma qaddamahu haula'i min syawahid wa amsilati wa adillati lam yuwafiqu 'alaiha aksaru al-bakhisin. Karena mayoritas peneliti itu tidak sepakat dengan bukti-bukti, contoh-contoh dan dalil-dalil argumentasi yang dipaparkan oleh orang-orang ini. Walam taqaf amaman naqdil ilmi an naziyah. Dan itu tidak sesuai, tidak bisa tegak di hadapan kritik ilmu yang jujur. Jadi ada yang mengatakan bahwa enggak, manusia itu ada sekelompok orang yang mereka itu memang benar-benar tidak mengetahui tentang Tuhan, bahkan apalagi agama gitu. Intinya menihilkan itu semua. Nah, itu dibantah oleh mayoritas peneliti karena itu dianggap menyelisihi pendapat mayoritas. Bukti-bukti yang diajukan itu tidak mencocoki apa yang ditemukan oleh mayoritas peneliti itu. Dianggap nyeleneh lah itu. Dan tidak sesuai dengan ilmu atau hasil penelitian yang jujur. Wa jami'ul umam, dan seluruh umat, wal khadarat, juga peradaban, kanat tanzi'u ilal fikratil ilah al-wahid. Mayoritas seluruh umat juga peradaban-peradaban itu mereka cenderung kepada pemikiran tentang Tuhan yang satu, yang agung. Meskipun walau ta'addada ilatuha walam yashad an fikrati tauhid fil umamil qadimah illa Ruman wa Yunani. Meskipun mereka itu memiliki Tuhan yang banyak. Jadi peradaban-peradaban umat-umat terdahulu itu, mereka itu cenderung kepada pemikiran tentang Tuhan yang satu, yang agung. Ada satu Tuhan yang diagungkan. Meskipun jumlah Tuhan mereka itu banyak. Gitu. Sesembahannya itu banyak. Tapi ada satu yang mereka yakini, yang itu bapaknya para... Ya tadi itu kalau yang di kalau yang di Afrika saat itu bapaknya para bapak itu. Cuma tidak diragukan lagi
tidak diragukan lagi bahwa pemikiran tauhid itu ada pada setiap umat terdahulu kecuali Romawi dan Yunani. Marji'ul hadaratil Aurubiyah wal Amrikiyah al-Ma'asirah, yang itu mereka adalah rujukan Eropa dan Amerika sekarang ini. Jadi pemikiran-pemikiran yang diusung oleh mereka itu berasal dari Romawi dan Yunani. Politeisme Romawi Yunani. Ya. Karena sebenarnya Yunani itu tidak lain adalah Romawi Timur, Romawi Barat ya. Romawi Barat Yunani. Iya, artinya dulunya kan satu, kemudian terpecah, dan pada satu sisi yang kita taklukkan terlebih dahulu adalah Romawi Timur, Konstantinia, Romawi Timur, dan insya Allah pasti akan terjadi setelah itu nanti akan ada suatu masa Romawi Barat. Ya, setelah Romawi Timur tertaklukkan lagi, insya Allah. Kita yakin itu. Jadi itu mungkin yang kita baca di pagi ini. Masya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini tadi bincang-bincang. Masya Allah, bukan bincang-bincangnya, kita belajar dari kitab Al-Fitrah Haqiqatuha wa Madzahibun Nasbiha, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala ridha dengan majelis kita ini. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan ilmu kepada kita dan karuniakan rezeki kefahaman, serta memampukan kita untuk mengamalkan sekuat kita, segigih kita. Dan mudah-mudahan ini semua menjadi wasilah Allah Ta'ala ridai hidup dan mati kita, sehingga tidaklah kita mati, begitu pula keluarga, keturunan, sahabat-sahabat kita serta keluarga mereka dan keturunan mereka, kecuali dengan keadaan halal fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.